Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nama-nama yang Ibu panggil, tolong angkat tangannya. Ica Mutiara Aziza, Sri Wahyuningsih, Nisa Ramawati, Fitriatul Mesaram. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Tetapi sebelum masuk ke materi berikutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang masih mengingat mengenai materi minggu lalu? Baiklah, jika kalian masih belum paham atau masih kurang mengerti mengenai materi minggu lalu, kalian bisa membuka kembali catatan kalian atau kalian bisa menonton kembali video pembelajaran yang telah disediakan. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai konsep cinta tanah air dan bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu cinta tanah air? Bagus sekali, apa yang sudah kalian sebutkan tadi sudah benar. Jadi, cinta tanah air dapat dikatakan sebagai rasa bangga terhadap tanah air, melindungi tanah air, dan sebagainya. Jadi, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu untuk mendeskripsikan pengertian cinta tanah air dan bela negara. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai materi mendeskripsikan perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur fisik dan jalur diplomasi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Selain itu, rasa cinta tanah air juga sering dikenal dengan istilah nasionalisme. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga negara dari sebuah negara atau bangsa, agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, ikut serta dalam upacara bendera. Selanjutnya mengenai pengertian bela negara. Dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sedangkan menurut John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu.
Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham mengenai materi? Sekali pertanyaan dari Ica mengenai bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Ica, apakah dari anak-anak sekalian ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, benar sekali. Jawaban dari Fitri mengenai cara menumbuhkan rasa cinta tanah air itu bisa dimulai dari diri kita sendiri atau dari setiap individu masing-masing. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, dalam penerapan rasa cinta tanah air itu dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya membuang sampah pada tempatnya yang akan mengakibatkan lingkungan menjadi bersih. Jika lingkungan bersih, maka akan meningkatkan kesehatan dalam masyarakat. Sehingga mulailah suatu hal dari hal-hal yang kecil. Mulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI melalui jalur fisik. Yang pertama kita akan membahas mengenai pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan sekutu yang menimbulkan masalah dengan pemuda Surabaya. Dalam menyelesaikan insiden tersebut diadakannya perundingan. Yang kedua yaitu perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda ini bertujuan untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia. Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947. Indonesia melaporkan agresi militer ini kepada masyarakat internasional. Dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB maka tercapainya gencatan senjata. Agresi militer Belanda II dilakukan kembali pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota negara Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia merubah strategi menjadi perang gerilya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Salah satunya perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberikan dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Tujuannya supaya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Pada perjanjian diplomasi ini kita akan membahas yang pertama mengenai perjanjian Linggarjati.
di mana perjanjian Linggarjati ini Belanda harus mengakui secara de facto atas wilayah Indonesia. Selain itu, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang kedua mengenai perjanjian Renville. Perundingan ini dilakukan karena Belanda menyerang Indonesia setelah perjanjian Linggarjati. Hasil dari perjanjian ini sangat merugikan Indonesia. Contohnya Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Sumatera, dan Yogyakarta. Yang ketiga mengenai perundingan Round-Ryan. Perundingan ini dilakukan setelah Indonesia melakukan agresi militer Belanda serta menangkap pemimpin Indonesia. Perundingan Round-Ryan menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer, begitu pula dengan Indonesia yang setuju dengan menghentikan perang gerilya. Baiklah, sepertinya jam pelajaran kita sebentar lagi akan habis. Silakan anak-anak membuat resume atau kesimpulan dari materi kita pada hari ini di buku catatannya masing-masing. Kalau sudah, silakan kumpul di meja Ibu. Jika sudah semua mengumpulkan tugasnya, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.